Inilah pesisir Kabupaten Demak, lokasi bagi 4.300 hektar tambak udang dan ikan. Antara tahun 1984 hingga 1989, telah terjadi ekspansi tambak udang secara masif di kawasan ini, meninggalkan jejak degradasi ekosistem yang berdampak hingga hari ini. Degradasi ekosistem pesisir dan perubahan iklim menyebabkan lebih dari 24 desa di Kabupaten Demak terdampak banjirop setiap tahun. Untuk sementara ini warga sini ya cuma hanya bisa bertahan aja, Mas. Karena gimana? Karena kebanyakan mata pencahariannya dari sekitar sini. Dan seumpama mau pindah juga butuh biaya lebih besar. Program Building with Nature pada tahun 2015 hingga 2021 mengimplementasikan solusi berbasis alam dengan rehabilitasi hutan mangrove, restorasi garis pantai, dan menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat lokal. Lima 15 km di timur desa Timbul Seloko, sejumlah warga desa Wedung mulai mengubah tambak lama menjadi sistem budidaya tambak baru sebagai respon atas semakin parahnya ancaman banjirop. Mereka kini menyediakan ruang tumbuh bagi mangrove dan mengintegrasikannya sebagai bagian dari ekosistem tambak. Metode ini dikenal sebagai Associated Mangrove Aquaculture atau tambak terhubung mangrove, sistem budidaya tambak ramah lingkungan yang menjadi bagian dari program Building with Nature di Indonesia. Saya kenal dengan adanya AMA itu ketika ada proyek BWN masuk, dan itu pada saya mulai pembuatan AMA itu kurang lebih sekitar tahun 2018 kayaknya. Berbagai macam pemahaman, sosialisasi dari tim dari BWN terkait dengan tambak AMA, saya berusaha akhirnya tertarik dan mencoba. Tapi setelah kita coba juga untuk hasilnya juga sangat bagus. Jadi makanya ini setelah pada melihat hasil dari pada tambak AMA yang lain juga mengikuti sebagaimana program AMA. Pematang yang lama itu kalau bahasa sini itu diajukan. Jadi nanti setelah pematang diajukan, nanti akan tumbuh mangrove di area yang kita buat AMA, sehingga setelah AMA itu jadi, maka penyakit-penyakit yang terbawa oleh air itu biasanya bisa diserap di akar-akar mangrove itu, sehingga air yang masuk itu seakan-akan sudah bebas daripada penyakit-penyakit air, sehingga budidaya baik itu udang, ikan itu lebih peningkatannya lebih bagus daripada sebelum AMA. Meskipun luas tambaknya berkurang, untuk memberi ruang tumbuh bagi mangrove, Abdul Kohar kini menikmati hasil panen yang lebih baik dari sebelumnya. Ekosistem tambak yang sehat menjadi daya tarik bagi udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan liar untuk masuk dan berkembang di perakaran mangrove, memberikan tambahan penghasilan bagi para petani tambak. Di Desa Tambak Bulusan, Abdul Gofur juga merasakan keberhasilan budidaya tambak dengan metode tambak terhubung mangrove. Tahun 2017, saya mulai mendesain tambak terhubung dengan mangrove ini. Yaitu asal mulanya tambak ini adalah pematangnya hilang. Pada saat itu hilang sama sekali karena adanya pembelajaran cara-cara untuk menghidupkan kembali tambak supaya pematangnya itu tumbuh kembali, muncul kembali. Saya membuat sistem tambak itu istilahnya saya menyisakan lahan tambak yang paling terdepan, yaitu untuk menyaring atau menangkap sedimen-sedimen yang masuk ke dalam tambak supaya sedimen terkumpul dan akhirnya ada bibit-bibit mangrove yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Misalnya di depan itu asal mulanya itu juga tambak, saya sisihkan
Itu luasnya itu 150 kali 60 meter. Saya sisihkan sebagai pahlawan untuk pager, istilahnya pager tambak di sini. Sekitar selama 1 tahun, alhamdulillah sedimen sudah naik, ketinggiannya sudah 50 cm, dan bibit-bibit mangrove itu mulai tersangkut di situ. Kemudian bibit-bibit itu tumbuh dengan sendiri, saya tanpa nanam sama sekali. Alhamdulillah saya pada saat itu memang tanpa penanaman, berarti saya tanpa mengeluarkan biaya. Cuman hanya rekayasa alam saja. Saya upayakan supaya lumpur-lumpur itu bisa masuk di area tambak saya. Setelah dangkal, kemudian lumpur saya naikkan ke daerah-daerah pematang. Akhirnya kayak gini, bisa sampai sekarang. Ini pada saat bulan ini itu tertingginya pasang. Alhamdulillah masih bisa diinjak dan tidak tenggelam tambak saya. Keberhasilan Abdul Gofur dalam meregenerasi hutan mangrove secara alami di area tambaknya menandai babak baru dalam praktik budidaya tambak di desanya. Abdul Gofur tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis untuk meningkatkan pertumbuhan udang dan ikan di tambaknya. Ia juga tidak bergantung pada pestisida untuk mengendalikan hama yang berpotensi merusak hasil panennya. Bahkan cuaca ekstrim kini tidak lagi menjadi kekhawatiran besar, karena hutan mangrove memberikan perlindungan alami bagi kehidupan perairan di tambaknya. Ikan, udang, dan kepiting liar yang berkembang biak di antara akar-akar mangrove di tambak Abdul Gofur telah menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarganya. Tambak terumbu mangrove ini akan bisa berdampak positif jika dilakukan di sepanjang tambak yang ada di sepanjang aliran sungai dan juga di sepanjang garis pantai di daerah kawasan pasang surut. Sebetulnya ini proyek dari Building with Nature atau BWN. Waktu itu dimulai tahun 2016. Kita melihat bahwa kondisi mangrove di Indonesia, seluruh Indonesia, itu mangrove-nya terluas di dunia, tapi kerusakannya juga terbesar di dunia. Khusus untuk Demak itu daerah yang selalu terkena banjir rob. Selalu terkena banjir rob karena tidak ada perlindungan pantai dari mangrove, kemudian juga ada land subsidence, ada tanah turun. Tapi yang utamanya, dengan tidak adanya mangrove sebagai barier, sebagai penghalang, sebagai pelindung pantai, maka pantai akan terus tergerus dan mengakibatkan tambak-tambak yang ada di belakangnya juga tergerus. Dan itu mungkin salah satu sebab mengapa proyek ini ditempatkan di Demak. Sebetulnya bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang berhubungan dengan negara lain. Ya, contohnya di Kalimantan Utara misalnya, itu kalau sabuk hijaunya sampai terkikis, terabrasi, ada kemungkinan garis batas wilayah Indonesianya terkena. Jadi ini akan sangat bagus sekali kalau ditempatkan di lokasi lain di seluruh Indonesia, di tempat-tempat terluar Indonesia, itu sangat bagus sekali. Kembalinya ekosistem mangrove membawa kebahagiaan tersendiri bagi para ibu rumah tangga seperti Siti Amanah. Nggih cekap. Niku kan gangsal kilo, mangke kan angsal piting, angsal kan kedhik-kedhik kan. Niku nggih cekap niki nggih damel keluarga. Nggih 200, 250. Ndek nika nggih tiyang ndek nika gen mboten ngertos cara kegunaane niku Kang. Lah niki kan pun kandung kathah ditanduri mangrove, gen kersiane boten lemah tur boten luntur. Keberhasilan mengintegrasikan mangrove dengan budidaya tambak di pesisir Demak telah menumbuhkan harapan baru bagi upaya restorasi ekosistem mangrove di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.